sebenarnya apa sih urgensinya si Google DeepMind ini buang-buang duit cuman untuk apa bikin AI yang merediksi protein yang protein sendiri kan mungkin aja hoax. Tapi AlphaFold dulu, begitu kristalgrafi, sama strukturnya. Wow. Similar. Soalnya kalau misalkan mau bikin DeepMind prediksinya itu di AlphaFold 1 aja, Mm-mm. itu butuh 100 sampai 200 GPU. Itu mining lewat. Selamat datang di Jasad Training Podcast. Podcast Agak susah yang nih nyebut dia lagi. isinya ngobrolin apa? Jasa training. Apa itu jasa training? Ya, Malah kita bahas jasa training sekarang. kita ngobrolin topik-topik di bidang bioscience. Oke, Nah, bioteknologi dan saya. untuk episode perdana kita akan ngomongin tentang sebuah teknologi AI. Iya. Nah, Ini kan? kita ini pertama kali jasa training kan ini Iya, ini pertama rilisnya. kali Jasad Training Alpha ini Alpha. Alpha. Seri. Ya, ini bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Kita yuk. Nah, ya baru-baru ini kan sebuah perusahaan teknologi Google DeepMind. Itu perusahaan DeepMind Wih. yang diakuisisi oleh Google Ya. merilis sebuah AI, sistem AI yang bernama AlphaFold 2. Wih. Nah, AI ini Gila. fungsinya Kenapa? itu seperti AI pada umumnya, Ya itulah itu. tapi AlphaFold 2 ini dikhususkan untuk bisa memprediksi struktur 3D dari suatu protein. Jadi lebih ke Ya. arah pengembangan bioinformatik gitu nantinya. Nah, kabarnya Ya. si AlphaFold ini bahkan bisa memprediksi sangat akurat untuk semua protein, struktur 3D-nya untuk semua protein yang telah diketahui manusia. Bahkan yang belum belum di kristalografi, maksudnya belum Bahkan yang belum ada 3D-nya. dikristalgrafi. Nah, Itu. diskusi. Nah, ngomongin tentang ini, sebenarnya apa sih urgensinya si Google DeepMind ini buang-buang duit cuman untuk apa bikin AI yang merediksi protein yang protein sendiri kan mungkin aja hoax atau konspirasi global. Wah, ini kan sebenarnya awalnya ya. Ini kan kompetisi kan, cuy. Inisialnya. Kompetisi. Ada Ya. ya, kompetisi produksi protein itu yang namanya CASP itu loh. Critical Assessment of Protein Structure Prediction itu. Di AlphaFold 1 kan dia juara 1 kan itu. Ya. Si Itu baru DeepMind-nya ini sebelum diakuisisi ya ya. si DeepMind-nya sebelum diakuisisi. Gitu. Itu soalnya leap-nya lompatannya sangat besar sekali di apapun satu aja. Gila-gilaan kan itu. Hmm. Jadi Kalau kalau dari kalau gimana? untuk sebenarnya kalau fungsi itu kan karena itu latar belakangnya tadi kan. Sebenarnya Ya, fungsinya bangetnya sendiri tuh ngapain sih kita harus tahu struktur 3D protein itu? paling 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 dekat nih. Hmm. Aplikasi langsung ke aplikasi ya berarti. Iya, Ini yang udah kepake AlphaFold ini. Prediksi COVID SARS-CoV-2. bentuk SARS-CoV-2 atau Iya, oh bentuk-bentuk struktur protein spike-nya dari SARS-CoV-2 itu kan udah pakai AlphaFold 2 itu. oh yang didukung Dan dengan itu berat
Tapi tetap didukung dengan kristalografi kan. Iya, Hmm. tapi AlphaFold dulu begitu kristalografi sama strukturnya, Wow. similar. Tapi Ya itu untuk bukti bukti nyata itu. jadi sangat bisa untuk mempercepat banget ya untuk apa Iya, pengembangan kayak obat atau teknologi yang teknologi atau riset yang berhubungan dengan protein ya. iya, iya. SARS-CoV-2 spike protein ini sama si Oh, siapa bahkan ini kalau Francis. spike protein berarti kemarin itu kemungkinan besar itu sudah dipakai dalam teknologi pembuatan vaksin dong. Ya mungkin. Aku nggak tahu sejauh mana Kan sih. kalau Tapi yang ya jelas vaksin inisial apapun dipakai buat prediksi SARS-CoV-2 spike protein. hmm, Kemudian diaplikasikan ke situ. Udah kepake itu. nah, kalau cara kerjanya sendiri ini kayak mana? Apa kayak apa cara konvensional yang kita harus ngebandingin beberapa sequence protein di dalam database atau gimana? Yang AlphaFold 1 apa 2 ya berarti ya? Dari satu dulu aja ya basicnya Dari berarti. basic. Ininya database yang jelas kan. Cuma kalau yang apa deepnya aku kalau yang dua kan belum dibuka ininya apa source code atau macam-macamnya itu belum dibuka, cuma kita udah bisa pakai gitu aja. Kalau yang pertama itu udah dibuka, udah bisa diakses, bisa di trial ininya, mekanismenya, interaksinya itu udah dibuka di GitHub, itu ada kalau mau nyoba gitu kan, yang AlphaFold 1 gimana cara dia bikin AlphaFold gitu kan. Tapi Itu combine. tapi ya kayaknya nggak jauh-jauh dari itu, cuman karena perhitungannya lebih presisi dan lebih banyak gitu ya source yang bisa dibandingin, makanya bisa lebih Enggak. prediktif ya. Lebih Tapi AlphaFold 2 itu backbone-nya udah beda, udah bener-bener pengembangan itu. udah pengembangan. Jadi Walaupun basicnya AlphaFold 1 tapi cara pandangnya beda gitu. Lebih ke interaksi proteinnya itu loh. Pas folding di 3D akhir itu beda. ya. Mungkin dia juga sampai ngitungin apa ya, ikatan-ikatan kayak ikatan sulfur, ikatan yang lain-lain itu. Nggak tahu sih sampai segitunya apa enggak. Kalau yang pertama itu emang ngitungin backbone-nya. Cuma kelemahannya AlphaFold itu kan dia nggak sampai kofaktor pun. Oh, ya. Baik yang 1 apa 2 gitu kan. Ya, yang terakhir aku baca juga ada trial untuk dia pengujian antibiotik gitu loh. Untuk pengujian antibiotik dia kalau single target protein dia oke, tapi kalau udah multiple dia meleset. Kalau udah multi meleset. Semuanya meleset sih. Belum ada sih yang multi. Ini udah mulai rilis yang multimer tapi belum sampai itu. Kalau multi meleset. Ini masih single protein aja. Sekarang baru pengembangannya kan mulai interaksi protein. Gitu. Mungkin yang nggak begitu awam gitu ya tentang apa perlunya banget untuk ngapa kita harus kenapa si AlphaFold ini heboh gitu untuk untuk peneliti molekuler khususnya di bidang penelitian protein itu tuh. Karena ini untuk informasi. Jadi sebelum adanya AlphaFold ini secara konvensional prediksi struktur 3D protein itu tuh bisa makan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Cuman untuk dengan akurasi yang rendah dengan akurasi yang rendah, cuman untuk nentuin struktur 3D protein itu udah dibantu kristalografi, udah dibantu sequence itu. Nah, cuman dengan adanya terobosan dari software AI AlphaFold ini tuh benar-benar dibantu banget. Jadi leap-nya itu mungkin kalau
kalau kita hiperbola ini mungkin leap-nya sudah sekitar 50 tahunan ya wis. Iya, iya. Soalnya ini ya, kan sebenarnya kompetisi ini udah agak lama ya si CASP ini. Ini udah yang ke-13 AlphaFold itu ikut itu. Itu prediksi di AlphaFold 1 itu dia total keseluruhannya apa prediksinya dari yang easy sampai difficult itu 54%. Ini akurasinya kan. Sedangkan di yang ke-12 itu cuma sekitar 30%. Wow. Di bawah 40% itu keseluruhannya. Apalagi yang difficult itu kan masih bawah banget. Itu di AlphaFold 1 itu di 54%, di AlphaFold 2 itu 94,2%. Wah. Itu kan itu leak-nya jauh banget itu. Dari 1 ke 10 aja kan mentoknya cuma sampai 30%. Itu udah wow. Udah wow. Ya, apa namanya kalau bisa dibilang eksponensial lah ya itu perkembangannya. Iya. Sampai yang terakhir itu kan sebenarnya bisa dikomparasikan sama ini si kristalografi atau macam-macam tadi itu yang itu biar bisa nambah akurasinya ya. Iya, bisa dibandingkan kayak yang di kasus ini Sarkov tadi itu kan sangat mirip itu yang diprediksi sama hasilnya. Sedangkan cuma butuh berapa waktu yang lebih singkat jauh gitu. Iya, pengembangan riset COVID kemarin itu cuma makan waktu berapa bulan itu. Iya. Iya, mungkin kalau itu konvensional membantu gara-gara adanya AlphaFold itu orang biasanya manufaktur vaksin itu tuh makan waktu 10 tahunan. Kemarin itu kepangkas kurang dari beberapa tahun. Iya. Cuman beberapa bulan loh itu. Soalnya kalau misalkan kita udah predik juga protein misalkan itu entah akurat apa enggak kan kita udah punya ini ya kayak punya garisnya gitu, guideline-nya buat ke situ kan ya. Benar. Gitu kan. Jadi beberapa step itu bisa dilewati untuk ke bahkan kita nggak perlu ada proteinnya dulu untuk itu. Jadi kita bisa misalnya cuman membayangkan nih yang mungkin misalnya untuk menghambat apa gitu. Jadi nempel di perkusor mana gitu kan si protein ini. Terus yang strukturnya ya udah tahu yang protein kayak apa. Jadi tinggal disintesis secara sintetik ya. Iya, disintesis secara sintetik. Secara sintetik. Jadi dibalik ya malah ya penelitiannya malah dibalik. Jadi tadinya nyari terus diiniin terus kebalik. Tinggal dievaluasi fungsinya sama bener. Maunya untuk ini terus sumbernya dibikin. Ya cuma itu tadi ada beberapa limitasi AlphaFold masih walaupun sangat powerful sekali hari ini. Karena sebenarnya kan ini database gitu maksudnya. Dia belum benar-benar memahami mekanisme folding protein itu sendiri, si Deepman AlphaFold ini. Ya karena kan banyak faktor yang mempengaruhi folding. Banyak. Mulai dari soalnya masih ditentukan ini belum solve si folding protein problem itu belum solve walaupun AlphaFold itu bisa memprediksi segitu akuratnya. Ya karena kan dalam keadaan dia ditranslasi protein ini kan bentuknya ya lebih ke liquid ya daripada dia padat kan ya. Jadi dia bisa untuk merediksi foldingnya mungkin si AlphaFold ini butuh belajar lagi gitu. Iya butuh belajar lagi. Tapi aku rasa nggak begitu lama lah waktunya. Nggak begitu lama, bisa lebih cepat lagi. Nah kalau untuk hardware-nya sendiri deh, kira-kira kita kalau untuk sekarang kan ini pasti masih impossible nih kita pakai dengan hardware yang standar anak mahasiswa punya lah ya. Kalau ini ya running ya cuman.
Soalnya kalau misalkan mau apa bikin DeepMind prediksinya itu di AlphaFold 1 aja Mm-mm. itu butuh 100 sampai 200 GPU. Itu mining lewat. Itu mah mining nggak ada apa-apanya. Ya bisa dibayangkan segitunya lah kalau mau gitu. Oh, ya. Berarti Makanya begitu diabsorb sama Google itu accelerate banget kan itu. hmm, Dari 54% ke 90. Itu kan lompatan jauh banget juga dari AlphaFold 1 ke 2 itu. ya berarti limitasi Sangat jauh hardware saat ini masih masih besar ya. masih. Apalagi untuk mungkin ya bisa di institusi tertentu, cuman kalau dipakai secara Hmm. umum oleh mahasiswa kayaknya masih berat ya. Tapi kalau running nggak segede itu sih. Itu kan tadi developmentnya Mm-mm. buat bikin DeepMind-nya. Kalau running kan sekarang ada namanya API kan. Jadi Ya, kita nggak semua semua dibebankan ke PC kita kan. mm-mm. Buat database apalagi kan. Tapi kalau dengan ya itu kan kalau API kan butuh koneksi ya berarti ya. Iya, koneksi kencang dan stabil. Ya. Tapi kan koneksi kita internet cepat buat apa? Waduh, gila. Terus Itu aja kan. Maksudnya nggak ringan juga walaupun pakai API. mm-mm. Apa sih AlphaFold juga menuntut hardware kita punya tensor core itu kan di Iya. GPU-nya. Ya pasti ada spesifikasi minimal lah karena kan dia juga Iya. ya setidaknya Mm-mm. apa untuk researcher yang fokus bidangnya itu protein itu benar-benar terbantu itu apalagi untuk penemuan obat Sangat-sangat itu. baru. Itu mungkin anti kanker itu bisa ditemuin dari situ. Bisa. Soalnya bisa simulasi kan paling nggak itu. Protein yang bisa menghambat DNA metilasi mungkin bisa ditemuin. Jadi kita abadi nantinya. Abadi tanpa harus nge-lab dulu gitu kan Mm-mm. paling nggak. Baru di follow up nanti Ah, kalau ah. udah ketemu kayak gini gitu. Besok tinggal ngawang semuanya. Kita belajar ngawang. Belajar kawang. Justru malah Ya kita beneran. butuh basicnya banget kan untuk ngeblok ini butuh protein kayak apa nih. Kita desain proteinnya tinggal dibalik kan. Iya, malah malah kembali ke itu. Ya kalau menurutku bagus juga sih buat perkembangan kayak gitu. Soalnya apa ya? Secara basic kan ya itu tadi kayak pengetahuan kita kan sebenarnya stuck di sekitar 90-an itu kemarin kita bahas kan. Mm-mm. Zamannya Einstein sama si ini Bohr. Bohr. Ya habis itu kan nggak lompat-lompat jauh secara basical apa Ya. science gitu kan. Cuma hardware berkembang, apa-apa berkembang sekarang ya mungkin bisa balik ke situ lagi pengembangannya kan. Iya. Pengembangannya Bisa. basicnya ya. Oh. Jadi benar-benar beda gitu ke depan. Yes, ya itu tentang AlphaFold 2, sebuah AI yang cukup powerful ke depannya, bahkan nanti bisa mungkin terobosan yang sangat penting untuk pengembangan di bidang bioscience gitu, biotech gitu. Eh, Ngembangin obat Dan besok bahkan bisa ini apa ngetrial tanpa korban nantinya. Ya iya, atau kalau benar-benar bisa prediksinya benar lama-lama akurat bisa tanpa korban kan nantinya. iya, beneran tanpa korban itu. Dan apapun sampai saat ini pun nggak berhenti ya, masih terus Iya, dikembangkan masih dan terus masih dikembangin. masih terus jalan predik protein ini. Kan kemarin beberapa waktu lalu berapa ratus ribu kan Mm, baru kita bahas itu iya, belum lama itu. Sekarang udah mendekati 1.900.000 kita baru ngobrol berapa saat yang iya, lalu itu. cuman
Beda berapa minggu ya kita. Iya, iya. Sudah mendekati 1 miliar protein prediction. Ya, ya namanya AI kan dia berkembang terus karena dia belajar kan, Iya. machine learning ya. Dan yang menarik sih itu tadi itu yang multi mer AlphaFold-nya itu lebih edan lagi tuh kalau berhasil Iya, soalnya terakhir predict. aku baca itu 5 hari yang lalu kalau nggak salah, itu diuji coba untuk multi protein target gitu, diuji dengan multi antibiotik gitu, banyak missnya. Iya, iya, belum bisa soalnya belum kenal kan. Karena Ya itu tadi kelemahannya AlphaFold kan belum solve folding protein problem. Memang ya, pure database sama mungkin nanti prediksi ada aja. plugin-pluginnya mungkin untuk ini untuk ini. Iya bisa. Ya mungkin itu dulu buat AlphaFold gitu ya. Semoga menjadi apa namanya, pengetahuan baru lah. Insight gitu kalau sama sekarang. Oh ya, menjadi sebuah insight yang menarik ya, untuk menambah wawasan ya. Demikianlah Just Training Podcast kali ini. Saya Punta dan rekan saya. Miftah. Sampai jumpa di Just Training Bye-bye. Podcast berikutnya. Bye bye.